621 sensasi. Sebagai komandan kekuatan utama Zero Wing, Fire Dance memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan setiap anggota. Meskipun Shadow Sword telah meningkat cukup signifikan selama periode ini, kekuatan tempurnya hanya peringkat sedikit di atas rata-rata untuk tim. Dia tidak mampu membuatnya merasakan sedikit pun bahaya. Namun, pedang bayangan yang berdiri di depannya sangat berbeda. Seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas kuno, berbahaya dan mengancam, dalam sekejap mata. Setelah menerima bimbingan terus-menerus Lei Bao dan Si Feng, Fire Dance sebagian besar telah belajar bagaimana mengendalikan kekuatan tubuhnya. Dia sudah mengambil setengah langkah ke alam penyempurnaan. Tingkat penyelesaian keterampilannya melayang sekitar 85% sebagai hasilnya. Dia dianggap sebagai ahli tingkat atas sejati. Setelah memperhitungkan atribut kuat peralatan set tier 1-nya, peralatan set melodi gelap, sangat sedikit pemain yang bisa menang darinya. Hanya monster seperti Si Feng yang bisa mengalahkannya. Namun, sekarang, Fire Dance merasa bahwa Shadow Sword punya peluang melawannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya penggemar Shadow Sword telah menerima. Pemimpin persekutuan, apa yang terjadi di sini? Aquaros memperbaiki pandangannya pada Si Feng. Dia sangat ingin tahu apa yang baru saja terjadi. Semua orang yang hadir berpaling ke Si Feng juga, semuanya berbagi pemikiran yang sama dengan Aquaros. Jika beberapa anggota tim mereka tiba-tiba menjadi sekuat Shadow Sword, mereka tidak akan lagi terjebak pada fase ketiga Blue Fire Crow King. Setiap pemain di sini adalah anggota inti dari Zero Wing. Untuk pemain biasa, mereka dianggap ahli mutlak. Mereka tidak hanya memiliki indera akut yang tak tertandingi, tetapi intuisi mereka juga sangat sensitif. Hanya dengan menyelubungi aura seseorang dengan sempurna mereka dapat membodohi para pemain ini. Si Feng selama pertemuan mereka sebelumnya adalah contoh. Sebelum ini, dia bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya dan menyamar sebagai pejalan kaki biasa. Pemain hanya menyadari apa sebenarnya monster Si Feng setelah dia bertindak. Melihat tatapan kuat diarahkan padanya, Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Aku mendapatkan item yang dapat meningkatkan kekuatan pemain." Adapun seberapa banyak perbaikan yang diberikannya, kalian bisa melihatnya sendiri. Petik 2. The Power of Darkness dapat meningkatkan atribut dasar pemain sebesar 30%. Peningkatan 30% setara dengan kekuatan tempur pemain yang mencapai level yang sama sekali baru. Misalnya, jika seorang pemain memiliki kekuatan tempur tingkat tier 1, setelah atribut mereka meningkat sebesar 30%, kekuatan tempur mereka akan mendekati puncak tingkat 1. Shadow Sword saat ini level 28, dan kekuatannya berada di dekat bagian atas tier 1 menengah. Dia hampir mendekati tingkat 1 lanjutan. Setelah peningkatan kekuatan kegelapan, kekuatan tempurnya akan naik ke puncak tingkat 1. Sementara itu, Fire Dance, yang saat ini tingkat 30, sudah memiliki kekuatan tempur di puncak tingkat 1. Menghadapi pedang bayangan, yang juga memiliki kekuatan tempur di puncak tier 1, wajar bagi Fire Dance untuk merasakan bahaya dari Berserker. Tentu saja, kekuatan kegelapan tidak secara permanen meningkatkan atribut pemain. Alih-alih itu memberi pemain skill Berserk yang bisa mereka aktifkan dengan bebas. Hanya saja, keterampilan Berserker ini memiliki durasi yang sedikit lebih lama dari keterampilan Berserk biasa. The Power of Darkness bertahan 10 menit penuh dan memiliki cooldown selama 5 jam. Peningkatan kekuatan tiba-tiba Shadow Sword adalah karena fakta bahwa kekuatan kegelapan baru saja menyatu dengan Berserker, mengakibatkan skill Berserk diaktifkan segera. Namun, efek ini hanya berlangsung beberapa detik. Setelah selesai, skill Berserk akan menjadi skill aktif yang dapat digunakan pemain kapan saja. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Legiun Iblis Hitam. Keterampilan Berserk sangat langka di seluruh domain dewa. Jika setiap anggota pasukan memiliki keterampilan Berserk yang berlangsung 10 menit penuh, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka. Ini juga mengapa Legiun Darah Pavilion Naga Phoenix Pavilion tidak cocok untuk legenda Iblis Hitam kuil fantasi di masa lalu.
Ketua pemimpin, berapa banyak orang yang bisa diperkuat oleh alat itu? Sebagai wakil ketua persekutuan, Aqua Rose sangat peduli tentang hal ini. Jika mereka bisa meningkatkan banyak pemain, mereka pasti bisa meningkatkan kekuatan tempur kekuatan utama ke tingkat yang sama sekali baru. Hati semua orang mulai berdebar setelah mendengar pertanyaan Aqua Rose. Mereka juga ingin menjadi lebih kuat seperti Shadow Sword. Namun, mereka semua tahu bahwa buff seperti itu hanya bisa digunakan pada jumlah pemain yang terbatas. Tidak mudah untuk mendapatkan tempat sendiri. Bersantai. Setiap anggota pasukan utama dapat memperoleh kekuatan ini. Si Feng tidak mengungkapkan angka pastinya kepada teman sekerjanya. Ada total 100 anggota di pasukan utama Zero Wing. Selain itu, ada 200 anggota cadangan. 600 slot yang dia miliki lebih dari cukup untuk digunakan. Semua orang, pemimpin persekutuan, kamu tidak bercanda kan? Aqua Rose dalam hati terpukul. Dia serius meragukan klaim Si Feng. Jika setiap anggota pasukan utama Zero Wing dapat memiliki kekuatan ini, maka mereka dapat menampilkan kekuatan tempur yang menakjubkan. Belum lagi Hard Mode Ruins of the Crow God, mereka bahkan bisa mencoba Hell Mode. Aku belum selesai. Aku berencana untuk memilih beberapa anggota dari eselon kedua untuk membentuk Black Demon Legion. Legion ini akan fokus pada berurusan dengan bos lapangan dan 20 orang Hell Mode tim Dungeons. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, Aqua. Si Feng tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan kegelapan yang tersisa. Di masa lalu, salah satu tugas Black Demon Legion dari Fantasy Shrine adalah untuk menggiling dan mengumpulkan peralatan dengan menyerang berbagai 10 orang dan 20 orang Hell Mode tim Dungeons. Dalam persekutuan, bahkan tim elit akan berjuang untuk menyerang 10 orang dan 20 orang Hell Mode tim Dungeons. Namun, dengan kekuatan kegelapan, kesulitan dungeon akan turun tajam. Akan jauh lebih mudah untuk membersihkan Dungeons di masa depan. Itu juga alasan inilah yang memungkinkan kuil fantasi untuk mengumpulkan 1 ton kekayaan. Aset terbesar yang bisa mereka peroleh dari merampok Hell Mode Dungeons adalah Magic Crystals. Normal mode Dungeons sangat jarang menjatuhkan Magic Crystals. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Hell Mode Dungeons. Drop rate di Hell Mode Dungeons lebih dari 10 kali dari mode normal. Kristal ajaib kemudian dapat digunakan untuk melatih para elit dan pakar persekutuan. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan Fantasy Shrine terus meningkat di masa lalu. Pada akhirnya, persekutuan telah menjadi penguasa kekaisaran naga hitam, dan bahkan pavilion naga Phoenix terpaksa memberikan jalan ke Fantasy Shrine. Dalam kehidupan ini, Si Feng bisa menggunakan kekuatan kegelapan pada pemain yang jauh lebih banyak daripada yang bisa dilakukan oleh pemadam fantasi. Secara alami, ia harus memanfaatkan manfaat ini dengan benar. Beberapa saat kemudian, setiap anggota resmi dari kekuatan utama Zero Wing menerima kekuatan kegelapan. Untuk Fire Dance dan Violet Cloud, peningkatan 30% dalam atribut adalah kolosal. Kekuatan tempur mereka sudah berada di puncak tingkat 1. Setelah menggunakan kekuatan kegelapan, mereka bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan dewa, yang setara dengan kelas tingkat 2. Sendirian. Meskipun mereka masih tidak bisa menang melawan dewa, mereka bisa menahan satu untuk waktu yang relatif lama. Mereka hampir bisa menyaingi ahli hebat seperti Werewolf. Hanya saja, mereka masih kekurangan teknik. Setelah memperkuat kekuatan utama, Si Feng memimpin Fire Dance dan yang lainnya menuju Ruins of the Crow God. Meskipun Si Feng masih memiliki banyak hal yang perlu dia hadiri, seperti teleportation magic array dan stables, pembangunan kedua bahan ini diperlukan. Bahan-bahan ini hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah tim skala besar. Karenanya, tidak ada gunanya berfokus pada barang-barang itu untuk saat ini. 1 jam kemudian, reruntuhan Dewa Gagak. Suasana yang sangat tegang mengelilingi tim dungeon yang beranggotakan 50 orang. Para pemain memadati dataran luas di sekitar reruntuhan. Mayoritas pemain ini terdiri dari pemain guild.
Berbagai persekutuan besar di kota Sungai Putih tahu bahwa ini adalah titik untuk sprint terakhir untuk mengklaim clear pertama dari Ruins of the Crow God. Sangat mungkin bahwa persekutuan yang beruntung akan mendapatkan clear pertama di detik berikutnya. Oleh karena itu, banyak anggota guild dengan cemas menunggu di luar pintu masuk dungeon, jika tim guild mereka membutuhkan tugas atau persediaan tambahan. Anggota yang menganggur ini akan segera menyelesaikannya atau mengirimnya. Melihat itu Zero Wing, mengapa mereka ada di sini lagi? Aku pikir mereka menyerah. Petik 2. Kurasa tidak. Lihat, bahkan Black Flame telah muncul. Mereka harus merencanakan untuk keluar semua. Petik 2. Ini akan menarik. Tepat sebelum ini, pemakaman surga juga menerima cadangan dari sekelompok ahli. Aku mendengar bahwa para ahli itu adalah anggota lokakarya bayangan hantu. Setiap dari mereka sangat kuat. Sedangkan untuk Overwhelming Smile, mereka juga mengirim banyak ahli. Aku ingin tahu yang mana dari ketiganya yang akan muncul mengenakan mahkota. Petik 2. Aku bertaruh pada pemakaman surga. Mereka memiliki Ghost Shadow yang memimpin tim. Bahkan Super Guild mencoba untuk mencaplok workshop Ghost Shadow. Selain itu, pemakaman surga memasuki dungeon beberapa waktu lalu. Zero Wing baru saja tiba. Kemungkinan besar, mereka sudah terlambat. Petik 2. Setelah memperhatikan kedatangan Zero Wing, semua orang di depan Ruins of the Crow God mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Pemimpin persekutuan, kita punya masalah. Aku pernah mendengar tentang Ghost Shadow sebelumnya. Dia pasti ahli di antara para ahli. Selain itu, ia memiliki sekelompok rekan tim yang dapat diandalkan bersamanya. Sekarang mereka sudah berada di dungeon selama beberapa waktu, akan sulit untuk bersaing dengan First Clear. Aqua Rose sedikit mengernyit. Dia telah mendengar banyak tentang Ghost Shadow. Si Feng menggelengkan kepalanya. Sambil tertawa, dia berkata, siapa bilang kita berkompetisi atas clear pertama mode keras? Semua orang berbalik ke Si Feng karena kaget. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Si Feng memilih kesulitan mode neraka dungeon. Di saat berikutnya, setiap anggota tim dipindahkan ke dungeon. Bab 622 kekuatan yang menyebabkan keputusasaan. Melihat itu gerbang teleportasi untuk mode neraka. Itu tidak mungkin kan? Apakah Zero Wing benar-benar menantang Hell mode Ruins of the Crow God? Apakah mereka kehilangan akal sehat? Petik 2. Aku dengar bos final Ruins adalah Tuan Besar. Ini berkali-kali lebih kuat dari bos peringkat tinggi Lord. Tidak mungkin persekutuan ini bisa mengalahkan sesuatu yang begitu kuat. Bisakah pemimpin tim Zero Wing memilih kesulitan yang salah? Petik 2. Ketika semua orang di luar Ruins of the Crow God melihat sepasang gerbang teleportasi hitam pekat dan tengkorak yang berkedip-kedip di belakangnya, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bos final mode keras sudah membuat mereka merasa tidak berdaya. Tak satu pun dari mereka yang bahkan suka memikirkan untuk merampok mode neraka. Tak lama setelah Si Feng dan yang lainnya memasuki dungeon, berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota Sungai Putih. Tak seorang pun yang mendengarnya dapat meyakinkan diri sendiri bahwa itu benar. Sementara itu, jika seseorang harus menunjukkan siapa yang paling terkejut dengan berita itu, maka itu akan menjadi berbagai guild besar White River City. Sekarang setelah periode pengembangan kota Sungai Putih yang panjang telah berakhir, kota itu memiliki lebih dari 100 guild. Sementara itu, sebagai penguasa kota Sungai Putih, Zero Wing terus-menerus menerima perhatian dari banyak guild ini. Mereka benar-benar berani menantang Hell mode meskipun mereka belum membersihkan Hard mode. Aku tidak pernah berpikir bahwa api hitam akan begitu bodoh. Ketika Feng Xuanyang menerima berita terbaru tentang Zero Wing, dia tidak bisa menahan senyum mengejeknya. Jaringan informasi Underworld mencakup lebih dari selusin kerajaan dan berbagai kerajaan. Sebagai bagian dari manajemen menengah Underworld, Feng Xuanyang tahu persis apa yang diwakili oleh mode neraka dari 50 dungeon team. Putus asa. Dari semua kerajaan dan kerajaan ini, ada beberapa persekutuan besar tingkat atas yang telah menaklukkan mode keras dari tim dungeon yang beranggotakan 50 orang. Namun, dari semua geng ini,
tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan bos mode neraka pertama, mereka bahkan belum berhasil menjatuhkan HP bos di bawah 90%. Tidak peduli MT mana yang mereka coba, semua orang mati karena satu pukulan. Itu tidak berguna, terlepas dari berapa banyak tabib yang dimiliki tim. Pada akhirnya, persekutuan besar tingkat atas ini tidak punya pilihan selain menyerah dalam menyerbu mode neraka dari masing-masing tim Dungeons yang beranggotakan 50 orang dan harus mengalihkan fokus mereka ke tim Dungeons beranggotakan 100 orang. Sebelumnya, Zero Wing hanya mencapai tahap ketiga dari Blue Fire Crow King. Namun, sekarang, mereka benar-benar mencoba untuk menantang Hell Mode. Bahkan dengan 3 atau 4 Si Feng, mereka masih tidak punya kesempatan. Sementara itu, di dalam Ruins of the Crow God, mengenai lingkungan, tidak ada banyak perbedaan antara mode neraka dan reruntuhan mode keras Dewa Gagak. Kuil yang runtuh dan patung-patung yang menjulang berserakan di reruntuhan. Pada saat ini, bagaimanapun, Fire Dance dan yang lainnya sangat tegang. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi muram. Belumkah kalian bertarung dengan bos final di tempat ini? Kenapa kalian semua sangat gugup? Si Feng tidak bisa menahan tawa saat dia melihat rekan satu timnya. Dia adalah satu-satunya yang tidak menarik senjatanya, siap bertarung pada saat itu juga. Tim Dungeons berbeda dari 6 parti-parti Dungeons. Tim Dungeons hanya disegarkan setiap 3 hari sekali. Itu tidak membuat perbedaan jika seseorang menghapus mode normal, hard, atau hell. Selain itu, di tim Dungeons, bosses dan monster tidak akan respawn bahkan jika tim memutuskan untuk mengubah kesulitan di tengah jalan. Tim tidak akan bisa membunuh atasan yang sudah mereka kalahkan. Bergantung pada bos mana yang dilawan tim, mereka hanya akan melanjutkan dari bos yang sama setelah berganti kesulitan. Hanya saja, kekuatan monster dan bos yang tersisa akan berubah sesuai dengan kesulitan baru. Ada perbedaan antara tim Dungeons di God's Domain dan yang ada di game realitas virtual lainnya. Tidak seperti game realitas virtual lainnya, pengaturan kesulitan tim Dungeons hanya dapat ditingkatkan, bukan dikurangi. Dengan kata lain, jika sebuah tim menggerebek hard mode dan mengalahkan bos pertama, tetapi gagal mengalahkan bos kedua, mereka tidak diizinkan untuk menurunkan kesulitan ke mode normal untuk melanjutkan penggerebekan dungeon dari sana. Jika mereka ingin mengubah kesulitan dungeon, mereka hanya bisa menaikkannya ke mode neraka. Sebelumnya, Fire Dance dan yang lainnya telah bertarung hingga ke final boss. Sekarang mereka telah memilih kesulitan mode Hell, jalan menuju final boss cukup aman. Semua orang merasa sedikit malu ketika mereka mendengar pertanyaan Si Feng. Mereka memiliki ketakutan naluriah terhadap mode neraka. Baiklah, mari kita lihat Blue Fire Crow King, kata Si Feng sambil tertawa. Fire Dance kemudian memimpin jalan menuju sarang bos final. Sementara itu, saat Si Feng mengikuti, dia memanggil antar muka sistem. Dia saat ini level 34 dan sudah jauh di atas batas level maksimum, level 30, untuk mendapatkan Dungeons First Clear. Dia perlu mengurangi levelnya. Selain itu, Hell Mode Blue Fire Crow King bukanlah lawan sepele. Bahkan jika dia memiliki 4 level atribut tambahan, itu tidak akan membuat perbedaan besar. Mengubah level dan atribut tersebut menjadi kekuatan tempur akan jauh lebih bermanfaat. Si Feng memilih jendela skillnya dan mengklik Flame Burst. Dia menaikkan skill tanpa ragu-ragu. Di level 9, Flame Burst sudah menjadi skill yang mendominasi secara mengesankan. Setelah ikon Flame Burst melintas beberapa kali, skill ditingkatkan ke tingkat 1, level 5. Statistik skill meningkat secara signifikan juga. Flame Burst, tingkat 1, tingkat 5, memerlukan 480 juta EXP untuk meningkatkan keterampilan tingkat 1 tingkat 6. Waktu penyaluran, 1 detik. Mengumpulkan kekuatan api ke 1 titik dan menyebabkan 900% kerusakan pada target. Hitungan serangan, 15 kali. Cooldown, 3 menit. Awalnya, Flame Burst level 9 memiliki hitungan serangan 12, dan setiap serangan menghasilkan 750% dari kerusakan Si Feng. Sekarang,
tidak hanya serangan hitungan meningkat 3, tetapi kerusakan setiap serangan juga meningkat secara signifikan. Kerusakan Flame Burst Tier 1, level 5 jauh melampaui Flame Burst level 9. Namun, pada saat yang sama, level Si Feng turun dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia turun ke level 30, yang sejalan dengan persyaratan untuk mendapatkan First Clear of the Dungeon. Seperti yang diharapkan dari keterampilan super. Jika aku ingin meningkatkan Flame Burst lebih lanjut, aku harus menunggu sampai aku level 40 setidaknya. Si Feng menghitung dalam hati. Flame Burst membutuhkan 480 juta EXP hanya untuk mencapai level berikutnya. Dengan level Si Feng saat ini, jika dia meningkatkan Flame Burst ke tier 1, level 6, dia kemungkinan besar akan turun ke level 25. Pemain lain kemungkinan besar akan kehilangan banyak level lagi. Rahmat keselamatan Si Feng adalah persyaratan EXP kelasnya yang tinggi. Namun, meningkatkan Flame Burst ke tier 1, level 5 dengan biaya 4 level masih merupakan pertukaran yang berharga. Dengan skill ini saja, Si Feng yakin akan melukai bahkan Lord HP penuh. Di masa depan, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah membunuh monster peringkat Lord. Setengah jam kemudian, Si Feng dan yang lainnya tiba di depan kuil Crow God, sarang Blue Fire Crow King. Ini luar biasa, Blackie ternganga ketika dia menatap Blue Fire Crow King di kejauhan. Dalam hard mode, Blue Fire Crow King tingginya sekitar 30 meter. Itu sudah merupakan ukuran yang menakutkan. Namun sekarang, Blue Fire Crow King di hadapan mereka berdiri lebih dari 50 meter. Mode sulit Blue Fire Crow King adalah seorang anak dibandingkan dengan Hell mode Blue Fire Crow King. Blue Fire Crow King, Great Lord, level 30, HP 27 juta per 27 juta. Bagaimana kita bisa melawan itu? HP-nya saja sudah lebih dari 2 kali lipat dari High Lord peringkat Blue Fire Crow King. Kola menelan ludah, antusiasmenya sebelumnya menghilang. Meskipun mereka sekarang mampu mengaktifkan kekuatan kegelapan dan meningkatkan atribut dasar mereka sebesar 30% selama 10 menit, atribut Blue Fire Crow King telah meningkat lebih dari 30%. Kesenjangan di antara mereka sekarang bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Dancefire mengerutkan kening. Bahkan dia tidak percaya diri untuk mengalahkan bos yang begitu kuat. Pemimpin, apakah kita masih akan melawannya? Aquaros bertanya saat dia berbalik ke Si Feng. Awalnya, karena kepemimpinan Si Feng, semua orang memiliki keyakinan untuk menaklukkan Hell mode Ruins of the Crow God. Namun, mereka terlalu meremehkan kengerian mode neraka. Bahkan dengan Si Feng, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan bos yang begitu kuat. Pertarungan, kenapa kita tidak? Menurutmu apa lagi yang harus kita lakukan di sini? Si Feng memutar matanya ke arah timnya. Ini bukan pertama kalinya Si Feng mengalami kengerian mode neraka. Bahkan jika Si Feng keluar habis-habisan, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk menghabisi 27 juta HP Raja. Belum lagi, Raja Gagak juga akan memulihkan 1% dari HP-nya setiap 5 detik. Pemulihan pertempuran Great Lord sendiri dibuat untuk senjata yang menakutkan. Inilah mengapa kekuatan individu sangat terbatas di dalam ruang bawah tanah tim. Meskipun Si Feng mampu menahan serangan Raja Gagak untuk waktu yang singkat, dia dan timnya tidak bisa menghabiskan banyak HP dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, karena dia berani datang ke sini, dia secara alami memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk muncul sebagai pemenang. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk menantang Hell mode. Saatnya memanfaatkanmu dengan baik. Si Feng membuka tasnya dan tersenyum pada Bible of Darkness. Bab 623 Penguatan Tier 2. Melihat Si Feng, yang dipenuhi dengan keyakinan, hati semua orang yang berat menjadi lebih ringan. Meskipun Great Lord peringkat Blue Fire Crow King sangat kuat, mereka masih memiliki kesempatan bertarung melawannya. Setelah semua, Dungeons dimaksudkan untuk diserbu oleh para pemain. Mereka hanya belum menemukan strategi serangan yang tepat. Pada saat berikutnya, Si Feng mengambil Bible of Darkness dari tasnya dan mulai melantunkan mantra yang terekam di dalamnya. Muncul,
Gerbang Iblis. Dengan teriakan terang Si Feng, kabut gelap di langit berkumpul untuk membentuk sepasang gerbang abu-abu gelap. Namun, tidak seperti gerbang iblis yang Sarlin panggil, Si Feng jauh lebih lemah. Tidak hanya ukuran gerbang iblis jauh lebih kecil, tetapi aura yang dipancarkannya juga biasa. Itu tidak memiliki kemampuan untuk menanamkan rasa takut pada orang lain. Meskipun gerbang iblis yang dia panggil secara signifikan lebih kecil, Si Feng tidak terlalu keberatan. Namun, untuk Fire Dance dan yang lainnya, yang melihat gerbang ini untuk pertama kalinya, ekspresi mereka menjadi serius ketika tatapan mereka terkunci pada gerbang iblis. Saat Iblis Gates perlahan terbuka, semua orang merasakan kepanikan. Sesaat kemudian, Iblis Ungu, gandakan ketinggian pemain rata-rata keluar dari gerbang iblis. Ketika roh jahat ungu ini menyapu mata kerumunan di depannya, Fire Dance dan yang lainnya secara naluriah mengangkat senjata mereka, mengharapkan perkelahian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah iblis yang aku panggil. Si Feng melambaikan tangannya, memberi tanda agar yang lain tenang. Tampaknya keberuntunganku cukup bagus kali ini. Ini sebenarnya adalah Devourer Hati, roh jahat tingkat 2. Petik 2. Devourer Hati, roh jahat, level 35. HP 1.200.000 per 1.200.000. Roh jahat tingkat 2 setara dengan monster peringkat dewa. Meskipun tidak memiliki HP sebanyak Lord dari level yang sama, dalam hal keterampilan dan kecerdasan, itu lebih unggul. Itu akan sangat membantu dalam tim dungeon. Meskipun para pemain bisa membawa pengawal pribadi mereka ke dungeon, level kita saat ini terlalu tinggi. Selain itu, jika kita mati, akan sangat sulit untuk menghidupkannya kembali. Yang paling penting, personal guard mengambil slot dungeon. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membawa pengawal pribadi. Namun, Si Feng tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu jika dia memanggil demon. Selain itu, setiap iblis memiliki banyak keterampilan dan mahir dalam bidang tertentu. Ambil Heart Devourer misalnya. Itu mahir sebagai dukungan. Tidak hanya itu mampu melemahkan musuh-musuhnya, tetapi juga mampu meningkatkan kekuatan sekutu-sekutunya. Itulah sebabnya Si Feng puas dengan keberuntungannya. Iblis Tier 2. Aqua Rose menatap Heart Devourer dengan kaget. Ada banyak keterampilan pemanggilan di domain dewa. Misalnya, Summoner adalah kelas yang berspesialisasi dalam memanggil makhluk. Namun, bahkan pemanggil tingkat 1 akan merasa sangat sulit untuk memanggil makhluk tingkat 1. Mayoritas pemain Summoner saat ini hanya bisa memanggil makhluk tingkat 0 untuk bertarung demi mereka. Jika pemanggil tingkat 1 sudah merasa sulit untuk memanggil makhluk tingkat 1, tidak perlu menyebutkan makhluk tingkat 2. Itu bisa dibilang monster peringkat Lord. Makhluk yang dipanggil akan bisa bergerak tanpa hambatan di antara para pemain domain dewa saat ini. Itu bahkan bisa menampilkan kekuatan yang tak terbayangkan di Dungeons saat ini. Baiklah, semua orang masuk ke posisi. Pertahankan jarak 10 yard antara satu sama lain. Fight the Blue Fire Crow King seperti kamu akan menjadi hard mode boss. Si Feng segera mulai mengeluarkan perintah, tidak ingin membuang waktu lagi. Di masa lalu, Si Feng telah sering menyerbu Hell mode Ruins of the Crow God sehingga ia merasa melelahkan. Hanya saja, pada saat itu, dia telah menaklukkan dungeon dengan mengandalkan penindasan level. Setiap anggota timnya berada di atas level 40. Peralatan yang mereka kenakan juga peringkat rahasia perak atau lebih tinggi. Tidak ada banyak perbedaan antara Hell mode dan Hard mode Ruins of the Crow God. Hanya saja, atribut dasar dan keterampilan monster telah sangat ditingkatkan. Bos dungeon belum menerima keterampilan tambahan, dan tidak ada jebakan baru yang ditambahkan ke dungeon. The Ruins of the Crow God dapat dianggap sebagai tim dungeon skala besar dengan tingkat kesulitan menengah. Heart Devourer, dukung mantra. Si Feng memerintahkan iblis begitu semua orang berada di posisi. Mengangguk, Heart Devourer mulai menggambar garis demi garis rune di udara dengan cakarnya yang tajam. Mantra tingkat 2, penguatan dinding besi. Mantra tingkat 2, cahaya darah. Mantra tingkat 2, peningkatan kekuatan sihir.
Mantra tingkat 2, kekuatan gila sapi. Mantra Tier 2 Heart Devourer secara signifikan meningkatkan kekuatan seluruh tim. Itu terutama berlaku untuk pertahanan Kola dan HP. Tidak hanya pertahanannya berlipat ganda, tetapi HP-nya juga meningkat 60%. HP Kola sekarang lebih dari 16.000. Sedangkan untuk Ye Wumian, MT peringkat kedua di tim, HP-nya juga hampir mencapai 15.000. Karena peningkatan yang signifikan dalam pertahanan, HP, dan kekuatan, itu tidak mungkin lagi bagi Great Lord peringkat Blue Fire Crow King untuk membunuh mereka dengan satu pukulan. Sial. Memiliki mantra dukungan tingkat 2 terlalu luar biasa. Blackie menjadi bersemangat ketika dia menemukan bahwa kerusakan sihir yang dia tangani dan efek penyembuhan yang diterimanya telah meningkat sebesar 20%. Dengan ini, kerusakan dan penyembuhan tim meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Semua orang akhirnya mengerti mengapa si Feng ingin menantang Hell Mode. Dengan bantuan mantra Tier 2 ini, akan menjadi permainan anak-anak untuk melawan Heart Mode Blue Fire Crow King. Serang! Teriak si Feng saat dia menghunuskan Abyssal Blade. Kola dan Ye Wumian segera memimpin dan menyerbu ke arah Great Lord. Ketika masih ada jarak 150 yard antara dua Met dan Blue Fire Crow King, Great Lord memperhatikan Kola dan Ye Wumian. Ciao! Tangisan Raja Gagak bergema di seluruh kuil. Itu mengepakkan sayapnya, mengirim bulu hitam, yang sebesar pemain sendiri, terbang di dua Met. Bulu-bulu yang penuh sesak turun di dua Met seperti hujan, memberi mereka tidak ada kesempatan untuk menghindari serangan. Segera, Kola dan Ye Wumian keduanya mengangkat perisai mereka untuk bertahan melawan serangan. Bulu-bulu ini menghasilkan banyak kerusakan. Kata Kola, kaget. Dalam Heart Mode, serangan bulu Crow King hanya menangani sekitar -200 hingga -300 kerusakan per bulu. Namun, karena tingginya jumlah bulu, Kola akan menerima lebih dari -1000 kerusakan per detik, sehingga kerusakan keseluruhan relatif tinggi. Namun, Great Lord memberi peringkat bulu Blue Fire Crow King yang masing-masing menghasilkan hampir -400 kerusakan, dan ini setelah pertahanannya berlipat ganda. Jika dia tidak mendapatkan bantuan dari mantra Tier 2 Heart Devourer, dia kemungkinan besar akan menerima sekitar -800 kerusakan dari setiap bulu. Ketika Kola dan Ye Wumian masih 50 yard dari Blue Fire Crow King, Great Lord menghentikan serangan feathernya. Itu kemudian memadatkan bola api biru di mulutnya, meluncurkannya di Guardian Knight Kola dan Shield Warrior Ye Wumian. Kola dan Ye Wumian sudah lama membiasakan diri dengan menghindari api ini. Segera, mereka berdua menjatuhkan diri ke tanah, menghindari api biru dan mengambil kesempatan untuk menyerang dewa besar. Lindungi Bas, -1,042. Serangan kekerasan, -895. Kola dan Ye Wumian menghirup udara dingin. Sampah. Kenapa pertahanannya begitu kuat? Mata Kola membelalak kaget ketika dia melihat kerusakan yang dia sebabkan. Setelah diperkuat oleh kekuatan sapi gila, kekuatannya meningkat sebesar 15%. Kerusakannya seharusnya meningkat secara signifikan juga. Jika dia menghadapi peringkat High Lord Blue Fire Crow King, kerusakannya akan dengan mudah melampaui -1500 poin. Namun, sekarang, serangannya hanya memberikan sedikit lebih dari -1000 kerusakan. Sementara Kola masih linglung, Blue Fire Crow King mengepakkan sayapnya dan menamparnya di Kola. Bereaksi cepat, Kola mengangkat perisainya untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Dampaknya mendorong Kola selutut ke tanah. Kerusakan lebih dari -4000 muncul di atas kepalanya. Mengapa Great Lord peringkat Crow King begitu kuat? Setiap anggota tim tertegun oleh adegan ini. Jika Kola menerima serangan Raja Gagak dengan tubuhnya daripada perisainya, kemungkinan besar dia akan mati. Selain itu, jika dia tidak menerima buff ke pertahanannya, dia akan menerima lebih dari -8000 kerusakan, bahkan jika dia telah memblokir serangan dengan perisainya. Si Feng tidak terkejut. Tanpa bantuan mantra dukungan tingkat 2, Kola harus mengaktifkan kekuatan kegelapan untuk menahan serangan para pemimpin besar. Kalau tidak,
bos akan membunuhnya dengan sangat mudah. Namun, karena Heart Devourer, pertempuran ini menjadi jauh lebih mudah. Giliranmu, Si Feng memerintahkan Heart Devourer sekali lagi. Setelah bersiap untuk momen ini, Heart Devourer mengarahkan jarinya ke langit. Tiba-tiba, sebuah arai sihir 7 bintang muncul di tubuh Blue Fire Crow King. Mantra tingkat 2, penghakiman 7 bintang. Segera, Blue Fire Crow King mengeluarkan tangisan sedih. Bab 624 Perbedaan Kekuatan. Arai 7 bintang sihir menekan Blue Fire Crow King. Raja Gagak berjuang seolah-olah terperangkap di dalam rawa, mobilitasnya menurun tajam. Akibatnya, sayap besar Raja Gagak, yang awalnya turun ke arah Kola, melambat secara signifikan juga. Mantra yang sangat kuat, Kola mengambil kesempatan untuk keluar dari jalan, dengan mudah menghindari serangan sayap Great Lord. Sebagai tim yang memimpin MT, jika Kola bisa menghindari serangan bos, itu akan mengurangi beban pada penyembuh tim. Selain itu, tabib tidak perlu mengambil risiko menarik perhatian bos karena terlalu banyak penyembuhan. Baik, semua orang, serang. Si Feng mengangguk ketika ia memerintahkan dealer kerusakan tim untuk memulai serangan mereka. Mantra tingkat 2, penghakiman 7 bintang, bukan mantra tipe serangan. Sebaliknya, ia menempatkan ikatan yang kuat pada satu target. Efek mantra bahkan akan memengaruhi Lord Besar. Dengan penghakiman Heart Devourer tentang 7 bintang, baik jarak dekat dan kerusakan dealer dapat menyerang bos dengan aman. Ini sangat membantu untuk Fire Dance dan Flying Shadow karena kerusakan tinggi yang mereka alami membuat aggro Crow. Dengan gerakan bos yang terbatas, mereka bisa menghindari serangannya dengan mudah. Tidak perlu khawatir tentang menarik aggro sama sekali. Ini seperti saat tim Blue Frost menggunakan Demon Ceiling Barrier pada Great Lord Noya. Namun, meskipun efek penahan Demon Ceiling Barrier jauh lebih kuat daripada Judgment of Seven Star, pemain tidak dapat mempertahankan penghalang terlalu lama karena kurangnya mana. Di sisi lain, tidak perlu khawatir tentang masalah seperti itu ketika sampai pada penghakiman 7 bintang. The Heart Devourer adalah roh jahat tingkat 2. Itu memiliki banyak mana, lebih dari selusin kali dari pemain dari level yang sama. Oleh karena itu, roh jahat bisa mempertahankan mantra tingkat 2 untuk waktu yang sangat lama, cukup lama untuk bertahan sampai akhir pertempuran. Selain itu, tim tidak perlu mengorbankan kekuatan tempur dengan menggunakan penghakiman 7 bintang. Mereka tidak diharuskan untuk membagi sebagian dari tim untuk mempertahankan arai sihir. Oleh karena itu, efek keseluruhan dari Judgment of Seven Star jauh lebih kuat daripada Demon Ceiling Barrier. Alkitab Kegelapan benar-benar mengesankan. Tidak heran mengapa Fantasy Extinguisher mampu memimpin timnya menuju tim Dungeons berskala besar, satu demi satu, di masa lalu. Si Feng sangat puas dengan Alkitab Kegelapan. Item legendaris biasa yang terfragmentasi tidak dapat membandingkannya sama sekali. Setelah itu, Si Feng bergabung dalam serangan terhadap bos juga. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan, Blue Fire Crow King adalah tuan besar. Meskipun berbagai mantra mengimbangi tim mereka, kerusakan total semua orang masih sangat rendah. Saat ini, DPS nomor 1 tim adalah Fire Dance. Masing-masing serangan normal assassin betina menghasilkan sekitar minus 900 kerusakan. Dia bisa menimbulkan lebih dari minus 2000 kerusakan jika dia menggunakan keterampilannya. Bahkan ketika dia menggunakan Absolute Strike, skill burst paling kuat yang tersedia untuk assassin tier 1, dia hanya berhasil menangani sekitar minus 5000 kerusakan pada Great Lord. Adapun orang lain, sebagian besar serangan normal mereka hanya menangani sekitar minus 600 hingga minus 700 kerusakan. Mereka hanya mampu menangani lebih dari minus 1000 kerusakan jika mereka menggunakan keterampilan, dan sangat sedikit di antara mereka yang bisa menangani lebih dari minus 2000 kerusakan. Bagi Blue Fire Crow King, yang memiliki 27 juta HP, kerusakan itu praktis bisa diabaikan. Berkat pemulihan pertarungannya, Blue Fire Crow King dapat memulihkan hingga 270.000 HP setiap 5 detik, itu setara dengan memulihkan 54.000 HP setiap detik.
Pemulihan pertempuran Crow King sendiri meniadakan sebagian besar kerusakan yang dihadapi semua orang. Selain itu, ini adalah pertempuran di dalam dungeon, bukan jarak tembak di mana orang bisa berdiri diam dan menyerang dengan bebas. Semua orang harus memusatkan perhatian pada menghindari serangan Raja Gagak, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang terus-menerus. Dengan kata lain, jika output kerusakan mereka tidak mencukupi, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh Bluefire Crow King. Sebaliknya, Tuhan yang hebat akan melelahkan mereka sampai mati lebih dulu. Si Feng kemudian mengaktifkan Windwalk dan berputar ke sisi Crow King. Setelah mengaktifkan aura api, Purgatory Power, Phantom Kill, dan Nine Dragon Slash, si Feng memulai serangannya pada Great Lord. Karena mobilitas Raja Gagak dibatasi, ia tidak dapat menghindari serangan si Feng. Setiap serangan normal si Feng menghasilkan lebih dari minus 1.500 kerusakan atau minus 3.000 kerusakan dengan serangan kritis. Karena Blade Abyssal, ia memiliki peluang 50% untuk mencapai hit kritis. Abyssal Blade juga meningkatkan kerusakan yang dia hadapi dengan setiap serangan yang berhasil. Setelah mendarat serangan ke-10, serangan normal berikutnya mulai menangani lebih dari minus 1.800 kerusakan, lebih dari minus 3.600 kerusakan jika itu adalah kritis. Sedangkan untuk doppelgangernya, meskipun hanya memiliki 70% atribut si Feng, itu telah mengaktifkan Blade Liberation, meningkatkan strength dan agility sebesar 90%. Kerusakan yang doppelganger saat ini ditangani sebenarnya lebih tinggi dari si Feng. Setiap serangan normalnya menghasilkan lebih dari minus 2.400 kerusakan, sementara serangan kritisnya menangani hampir minus 5.000 kerusakan. Attack speed doppelganger juga sedikit lebih cepat dari si Feng. Kerusakan serangan normal si Feng sudah beberapa kali lebih tinggi dari Fire Dance, belum lagi keahliannya. Chop ganda, minus 11,420, minus 15,432. Ledakan api guntur ganda, minus 14.266, minus 20.164. Kerusakan lebih dari minus 10.000 muncul di atas kepala Bluefire Crow King. Satu demi satu, Great Lord berulang kali menangis kesakitan saat HP barnya menurun. Rahang semua orang menyentuh lantai ketika mereka melihat kerusakan ini. Pemimpin persekutuan, apakah kamu selingkuh? Pemimpin persekutuan, kamu tidak memberi kami kesempatan. Mata semua orang berkedut setiap kali mereka melihat serangan si Feng menangani lebih dari minus 10.000 kerusakan. Itu akan baik-baik saja jika itu adalah satu-satunya masalah. Tetapi, ada juga minus 20.000, atau bahkan minus 30.000 hit sesekali. Kerusakan si Feng lebih dari selusin kali lebih tinggi daripada mereka. Serangan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Awalnya, semua orang sudah memperlakukan Fire Dance seolah-olah dia adalah monster karena setiap kali mereka menyerbu dungeon, total damage Fire Dance selalu berada di peringkat teratas tim. Selain itu, total kerusakannya lebih dari 50% lebih tinggi dari tempat kedua. Namun, bagaimana dengan si Feng? Meskipun hanya menyerang untuk waktu yang singkat, kerusakannya telah melampaui Fire Dance lebih dari 8 kali. Kerusakannya setara dengan setengah dari total kerusakan tim. Tak satu pun dari mereka yang mengerti bagaimana si Feng mencapai prestasi seperti itu. Pemimpin persekutuan, tidak bisakah kamu memberi kami beberapa tips tentang cara meningkatkan kerusakan kita? Blackie merasa seolah ini adalah pertama kalinya dia bertemu si Feng. Kerusakan si Feng hanya menentang akal sehat. Tiba-tiba, si Feng menjadi pusat perhatian. Itu mudah. Tingkatkan tingkat penyelesaian keterampilan kamu, kata si Feng. Dia tidak bisa menahan tawa pada ekspresi serius semua orang. Tingkat penyelesaian keterampilannya melayang di sekitar 95%, sehingga ia bisa meningkatkan efek keterampilannya dengan tambahan 50% atau lebih. Selain berbagai item kuat yang ia kenakan, kerusakannya secara alami akan sangat unggul dari anggota pasukan utama Zero Wing. Pemimpin guild, seberapa tinggi tingkat penyelesaian keterampilanmu? Aquaros bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu betul bahwa tingkat penyelesaian keterampilan si Feng sangat tinggi.
Namun, tingkat penyelesaian keterampilannya juga tidak rendah. Setelah periode latihan yang sulit, dia berhasil mempertahankannya antara 83% hingga 85%. Di seluruh White River City, tingkat penyelesaian ini jelas dianggap sebagai top tier. Adapun Fire Dance dan Valet Cloud, mereka mempertahankan 85% stabil. 95%. Si Feng berkata dengan lugas. 95%. Semua orang menarik napas dengan tajam. Setelah evolusi ketiga domain dewa, semua pemain telah menemukan pentingnya tingkat penyelesaian keterampilan. Karena itu, mereka semua mulai berlatih untuk meningkat. Namun, bahkan menaikkannya 1% sangat sulit. Itu benar terutama setelah mencapai ambang 80%. Namun, Si Feng sebenarnya telah mencapai 95%, yang 10% lebih tinggi dari Fire Dance, pemain paling kuat di kekuatan utama Zero Wing. Mereka semua mengerti bahwa pada 85% tingkat penyelesaian, seseorang akan menampilkan 100% dari efek keterampilan. Sementara itu, setiap kenaikan 1% sesudahnya akan meningkatkan efek secara signifikan. Tidak bisa dibayangkan seberapa tinggi efek skill pada 95% tingkat penyelesaian. Awalnya, tidak ada dari mereka yang tahu kekuatan Si Feng. Namun, sekarang, mereka sepenuhnya memahami betapa kuatnya pemimpin persekutuan mereka. 95%, Fire Dance juga sama terkejutnya. Melihat Si Feng, dia bersumpah dalam hati, aku akan mencapai 95% juga. Apakah ini kekuatan pemimpin guild? Mata Shadow Sword bersinar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Zero Wing adalah keputusan yang tepat. Sebenarnya, Shadow Sword bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Setiap anggota tim tiba-tiba antusias, memikirkan hal yang sama. Untuk sementara waktu, penghormatan dan kekaguman semua orang terhadap Si Feng naik ke tingkat yang sama sekali baru. Mereka semua memimpikannya hari ketika mereka akan mencapai standar Si Feng. Waktu berlalu dengan cepat. Karena stimulasi Si Feng, semua orang menjadi lebih serius bereksperimen untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. HP Blue Fire Crow King terus menurun. 98%, 96%. 90%. Hanya dalam beberapa menit, HP Crow King turun menjadi 70%. Melepaskan tangisan marah, Blue Fire Crow King melonjak ke udara. Semuanya, hati-hati, bos telah memasuki fase ketiga. Si Feng memperingatkan. Bab 625 pertama jelas tim. Setelah penghakiman 7 bintang menekan Blue Fire Crow King, api biru yang dimuntahkannya tidak mengancam siapapun. Selain itu, Si Feng akan selalu memberikan pengingat tepat waktu sebelum bos melepaskan kobaran api. Sampai sekarang, api Raja Gagak tidak mengenai satu pemain pun. Namun, ketika Blue Fire Crow King memasuki fase ketiga, pertempuran benar-benar dimulai. Mereka semua telah bertarung dengan Blue Fire Crow King puluhan kali sekarang, tetapi mereka selalu terhapus di fase ketiga bos. Oleh karena itu, sekarang Blue Fire Crow King memasuki fase khusus ini, mereka menjadi cemas. Jika mereka menghadapi hard mode Blue Fire Crow King, mereka tidak akan khawatir sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan tempur tim mereka saat ini telah mencapai tingkat yang sama sekali baru dibandingkan upaya terakhir mereka. Ini akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka untuk menaklukkan hard mode. Namun, mereka saat ini berada di Hell Mode Ruins of the Crow God. Keterampilan Blue Fire Crow King akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Raja Gagak mengeluarkan teriakan marah, 18 Blue Fire Gagak turun dari langit. Tidak hanya Hell Mode Blue Fire Crow King memasuki fase ketiga pada 70% HP, tetapi Blue Fire Cross yang dipanggil juga mulai keluar pada peringkat kepala suku langsung dari. Dalam hard mode, Blue Fire Cross hanya dimulai sebagai Special Elites. Setiap anggota pasukan utama mampu melakukan solo sendirian. Namun, kepala suku berbeda. Ada kurang dari 10 pemain di tim yang mampu bermain solo kepala suku. Selain itu,
Kepala suku peringkat Blue Fire Cross of Hell mode masing-masing memiliki 900.000 HP, 200.000 lebih banyak dari hard mode. Ini mengangkat beban pada DPS tim ke tingkat yang menghancurkan. Blue Fire Cross mengaktifkan skill pertumbuhan mereka setiap 2 menit sekali. Dengan kata lain, jika mereka tidak mati dalam 2 menit, mereka akan menjadi tuan. Pada saat itu, mereka akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Namun, ke-18 kepala suku peringkat Blue Fire Cross memiliki total 16.200.000 HP. Bos ini omong kosong. Ekspresi Blackie berubah muram. Jika ini adalah hard mode, Star of Light skill yang telah dia selamatkan masih akan membantu. Namun, melawan kepala suku dengan 900.000 HP, bahkan bintang cahaya tidak akan berbuat banyak terhadap mereka. Semuanya, aktifkan kekuatan kegelapan. Mendengar perintah Si Feng, semua orang melakukan apa yang dia katakan, atribut dasar mereka meningkat 30%. Sebagai MT utama, HP Kola langsung melonjak menjadi sedikit di atas 20.000. Shield Warrior Ye Wumian HP juga meningkat menjadi lebih dari 19.000. Baik kerusakan dan kecepatan reaksi mereka juga meningkat. Turtle Dove, tarik agro Blue Fire Cross. Semua penyihir, bersiap-siap untuk melemparkan keterampilan AOE kamu pada perintah aku, kata Si Feng tidak tergesa-gesa. Segera, Turtle Dove, Guardian Knight dengan lebih dari 17.000 HP, masuk ke dalam kelompok Blue Fire Cross dan mengaktifkan Iron Wheel. Ke-18 Blue Fire gagak ditangkap dalam jangkauan skill dan dipaksa untuk fokus pada Turtle Dove. Setelah itu, Turtle Dove mengaktifkan Protection Blessing. Berkah perlindungan tingkat 1 dapat mengurangi kerusakan target yang diambil sebesar 70%, 20% lebih banyak dari versi tingkat 0 keterampilan. Durasi skill juga sedikit lebih lama, berlangsung hingga 20 detik. Namun, kepala suku peringkat Blue Fire gagak bukanlah masalah sepele. Setiap serangan paruh mereka menghasilkan hampir minus 500 kerusakan pada Turtle Dove. Untungnya, meskipun Turtle Dove telah menggagas ke-18 kepala suku, hanya 6 yang bisa menyerangnya sekaligus. Dengan kata lain, Guardian Knight mengambil hampir minus 3.000 kerusakan dengan setiap gelombang serangan. Bagi Turtle Dove, yang memiliki lebih dari 17.000 HP, kerusakan ini bukan ancaman. Setelah itu, Turtle Dove menerima satu penyembuhan demi satu, masing-masing menyembuhkan 1 atau 2.000 HP untuk Guardian Knight. Tabib bisa dengan mudah menstabilkan HP Turtle Dove. Namun, Protection Blessing hanya bertahan selama 20 detik. Setelah buff berakhir, dia tidak bisa menahan serangan simultan dari 6 Blue Fire Cross. Baik. Si Feng tersenyum. Setelah menemukan lokasi yang baik, dia mengaktifkan Skywheel Sword. Saat pedang ilahi emas menghujani langit, 18 Blue Fire gagak segera terperangkap dalam area efektif skill. Segera, kerusakan lebih dari minus 4.000 poin muncul di atas kepala Cross. Tentu saja, Turtle Dove yang berdiri di tengah serangan ini, menerima kerusakan dari Skywheel Sword juga. Inilah sebabnya mengapa keterampilan AOE tidak cocok untuk Dungeons. Namun, berkat Protection Blessing dan Iron Wheel, Guardian Knight hanya menerima sedikit lebih dari minus 700 kerusakan dari serangan Si Feng. Namun, Si Feng jauh dari puas. Blackie, gunakan Guardian of Light di Turtle Dove, kata Si Feng. Guardian of Light adalah salah satu keterampilan tambahan penjaga Mavis. Saat dilemparkan, target skill akan menjadi kebal terhadap semua kerusakan sihir. Kerusakan fisik yang mereka terima juga akan berkurang hingga 80%, dan mereka akan memulihkan 5% HP setiap detik selama 20 detik. Itu pasti keterampilan menyelamatkan nyawa super. Ketika Blackie melambaikan tongkatnya, cahaya keemasan melingkari tubuh Turtle Dove. Setelah dia menerima buff yang tepat, Si Feng tidak lagi menahan diri saat dia mengaktifkan Heavenly Dragon's Power. Setelah kekuatannya meningkat sebesar 100%, dia mengaktifkan Aura of Fierce skill, Firestorm. Tepat sebelum api menderu melahap Turtle Dove, Si Feng mengalihkan aura api ke aura air, melemparkan Life Bloom padanya.
Karena aura air meningkatkan efek penyembuhan sebesar 100%, Turtle Dove dapat memulihkan hingga 60% HP-nya setiap detik selama 40 detik. Dengan Turtle Dove HP, dia praktis abadi untuk saat ini. Meskipun Firestorm memberikan lebih dari minus 40.000 kerusakan pada Blue Fire Cross setiap detik, mantranya tidak efektif melawan Turtle Dove karena dia kebal terhadap semua kerusakan sihir. Selain itu, dia memiliki Life Bloom, yang memulihkan lebih dari 10.000 HP untuknya setiap detik, perhatian penyembuh, dan perisai kebenaran Clerics. Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan Blue Fire Cross bahkan bukan goresan padanya. Bahkan jika dia berdiri diam dan tidak melakukan apapun, hidupnya tidak akan berada dalam bahaya. Semua orang langsung terpana. Menyaksikan Guardian Knight Turtle Dove perempuan bertarung melawan banyak Blue Fire Cross di tengah-tengah api yang mengamuk, sepertinya api yang merusak ini tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi. Aman dan tidak berbahaya. Semakin Turtle Dove bertarung, dia menjadi lebih berani. Pada saat ini, dia tampak seperti dewi perang dan api, menuntut penghormatan. Semua orang, gunakan keterampilan AOE kamu. Perintah Si Feng. Beberapa saat kemudian, para penyihir tim mengeluarkan keterampilan AOE mereka. Meskipun mereka tidak sekuat mantra kehancuran skala besar, keterampilan AOE ini masih memberikan beberapa ribu kerusakan pada Blue Fire Cross. Di antara mereka, bintang cahaya Blackie menyebabkan kerusakan besar pada kepala suku. Gelombang pertama saja menghasilkan lebih dari minus 4.000 kerusakan pada setiap gagak. Kerusakan setiap gelombang berikutnya meningkat 10%, yang berlangsung selama 15 detik. Si Feng juga mencari peluang untuk menggunakan napas naga, nyala guntur, nyala api dewa, pembelah bumi, ledakan guntur api, dan keterampilan AOE lainnya. 15 detik kemudian, Blue Fire Cross berada dalam kondisi setengah lumpuh, memiliki kurang dari 5% dari total HP mereka. Beberapa Blue Fire Cross sial yang telah menerima satu terlalu banyak hits kritis bahkan telah mati selama 15 detik terakhir ini. Dari 18 Blue Fire Cross yang telah dipanggil, hanya 11 yang tersisa. Sosok Si Feng kemudian bergoyang sedikit ketika dia mengirim beberapa serangan lagi pada Blue Fire Cross ini. Menambahkan kerusakan tim, mereka berurusan dengan 11 Blue Fire gagak yang tersisa dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah Blue Fire Cross telah dimusnahkan, menjadi jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Blue Fire Crow King. Selain itu, sekarang Si Feng telah mengaktifkan kekuatan naga langit. Kerusakannya terhadap dewa besar berlipat ganda. Dalam 3 menit, Blue Fire Crow King hanya memiliki sedikit lebih dari 1 juta HP yang tersisa. Akhirnya di sini, Si Feng tersenyum dengan tenang. Blue Fire Crow King memiliki total 4 fase. Semua orang berpikir bahwa fase yang paling sulit adalah fase ketiga. Namun, apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa Raja Gagak menggunakan kartu truf yang sebenarnya selama fase keempat. Blue Fire Crow King hanya akan memasuki fase keempat ketika HP-nya turun di bawah 1 juta. Itu juga saat seluruh tim penyerbu akan menjadi yang paling lelah dan santai. Pada saat inilah Raja Gagak akan berubah menjadi neraka yang hidup dan menjadi api gagak. Selama fase ini, setiap musuh dalam jarak 50 yard akan menerima minus 1000 damage setiap detik. Namun, itu hanya dalam kasus hard mode. Dalam hell mode, pemain menerima minus 1600 kerusakan setiap detik. Jika tim penyerang tidak bisa menangani 1 juta kerusakan pada Blue Fire Crow King sebelum setiap anggota meninggal, mereka akan menghapus tim. Di masa lalu, tim yang tak terhitung jumlahnya telah berulang kali meninggal pada fase keempat dan tidak mampu membersihkan dungeon semua karena mereka tidak memiliki keterampilan pamungkas yang sejati. Sama seperti HP Blue Fire Crow King hampir jatuh di bawah ambang 1 juta, Si Feng mengaktifkan Blade Liberation, meningkatkan strength dan agility sebesar 90%. Dia kemudian mengaktifkan langkah diam dan muncul di belakang Blue Fire Crow King, dan tubuhnya dan Abyssal Blade mulai melepaskan cahaya yang cemerlang. Takdir Tuhan, semburan api, selas demi selas menghantam punggung Blue Fire Crow King. Minus 122.154.
minus 61,846, minus 122.454. Setelah 15 serangan berturut-turut, HP Bluefire Crow King, yang telah sedikit lebih dari 1 juta saat yang lalu, jatuh ke bawah. Raja Gagak mengeluarkan tangisan sedih sebelum jatuh dengan berat ke tanah.